Oke, hello everyone, welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita bakalan bahas salah satu meme koin yang kalian juga banyak request ternyata lewat kolom komentar pada beberapa postingan video saya sebelumnya. Dan gak lain gak bukan, untuk meme koin ini sendiri kalian bisa lihat di bagian sini yaitu Peanut the Squirrel atau dengan tikernya yaitu Peanut. Dan ya, seperti biasa ini adalah pembahasan seputar meme coin. Tentu disclaimer dulu bahwasannya video ini sama sekali nggak bermaksud buat mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu, dan juga sama sekali nggak bermaksud buat mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not financial advice. Dan ya, per video ini saya record, Peanut the Squirrel atau dengan tikernya yaitu Peanut ini menempati posisi ke-230 dari segi market cap atau kapitalisasi pasarnya, dan untuk harganya sekitar di $0,18 per token ya teman-teman. Dan data ini kalian bisa cek langsung dari CMC atau coinmarketcap.com. Namun ingat, ini per video ini saya record. Maksudnya di kemudian hari ya sangat mungkin berubah, baik untuk ukuran atau urutan, lebih tepatnya urutan kapitalisasi pasarnya, dan juga harganya ini sangat mungkin berubah baik naik maupun turun di kemudian hari. Dan di sini kalau kita coba cek dari segi chart atau price action-nya, nah kita mampir ke chart dan ya grafik ya atau price action-nya untuk Peanut ini. Sebenarnya teman-teman, Peanut ini adalah meme coin yang sedikit tampil beda ya dari beberapa meme coin lainnya. Karena kalau kita lihat di kala meme coin-nya yang lain mungkin itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan di bulan, let's say bulan April sebelumnya lah ya. Peanut ini sebenarnya di sini-sini aja teman-teman, nggak kemana mana. Bahkan kalau teman-teman nonton video analisa Peanut saya yang terakhir, dia masih berada di area konsolidasi yang sama gitu, masih di sekitar sini-sini aja gitu, belum banyak perubahan. Meskipun memang kalau kita coba ukur dari bottom-nya ada sedikit kenaikan lah ya, lumayan, puluhan persen, tapi itu tidak mengubah fakta bahwasannya Peanut ini masih berada dalam range konsolidasinya yang ada di antara supply area ini, yang harganya kalian bisa lihat di pojok kanan, di sini ya karena kelihatan juga, dan juga di demand area di sini yang juga secara areanya ada di pojok kanan yang kalian bisa lihat di sini, lebih kurang seperti itu teman-teman. Kemudian di sini kalau kita coba amati juga ya, secara tren jangka panjangnya, ya tentu teman-teman bisa menganalisa sendiri, bahkan kalau tanpa saya gambar apapun kalian pasti langsung tahu ya, Peanut ini so far memang berada dalam trend bearish atau downtrend teman-teman. Yang mana ya kalian bisa lihat sendiri nih, secara tren ya kalian bisa lihat ya, dia membentuk lower low and then lower high, lower low, lower high lagi, terus turun ke bawah teman-teman, dan kayak gitu, selanjutnya. Dan sekarang kita sedang berada di fase yang cukup lama ya untuk konsolidasinya, di mana ini dari awal bulan Januari sampai ke bulan Mei saat ini itu masih belum kemana mana, masih di sini-sini aja. Meskipun memang sebelumnya nih sempat ada semacam breakout ya ke atas, tapi sangat disayangkan ternyata dia nggak mampu mempertahankannya nih ketika dia retesting lagi ke area support yang sebelumnya menjadi area resistance. Kemudian dia ada sedikit bounce nih, kalian bisa lihat sebenarnya kalau di sini ada candle hijau yang sempat menahan pada saat itu, tapi ternyata kena banting lagi, di red candle ya yang ada di sini. Dan ya so far, dengan kembalinya dia ke area konsolidasi ini ya menandakan ya dia akan bermain lagi di range konsolidasinya yang, saya tandai dengan parallel channel yang ada di sini, teman-teman. So, what next buat period ini? Dan ya di sini saya akan coba memberikan beberapa skenario yang mungkin terjadi sama, meme coin Peanut ini, tapi ya tentu ini adalah skenario dari sudut pandang saya, dan ya mungkin aja keliru, maka dari itu teman-teman harus banget riset mandiri dan do your own research gitu. Nah, yang pertama, di sini ada potensi ya buat Peanut ini jika memang momentumnya, dalam setidaknya jangka waktu pendek dulu deh, ini terus menguat seperti ini, ada potensi ya dia akan coba menguji lagi nih batas atasnya atau resistance-nya yang ada di area sekitar sini. Kalian bisa lihat lah ya untuk price action-nya di sebelah kanan, atau untuk harga harga atau price-nya di sebelah kanan gitu. Kenapa? Karena ya kalau momentumnya kuat seperti ini ditambah stochastic RSI yang bisa potensial naik nih ke mungkin menuju ke area overbought, ya ada potensi ya juga diikuti dengan projection-nya gitu. Mengingat memang, sebenarnya Peanut ini nggak jarang untuk menguji nih di area resistance ya yang kalian bisa lihat di sini juga gitu. Tapi ya memang belum berhasil breakout aja. Dan konfirmasinya apabila teman-teman mau lihat Peanut ini bisa kembali naik lagi ke level harga yang lebih tinggi adalah ya simple, dia harus berhasil breakout dari supply area-nya atau resistance-nya yang menahan harga Peanut ini terus-terusan gitu di range sekitar sini. Dan untuk breakout-nya kita butuh breakout yang valid, yang mana hopefully ya ini mungkin salah satu, habit ketika suatu koin breakout dari important area-nya yang cukup, sering terjadi, di mana dia breakout and then dia testing dulu kemudian melanjutkan
penguatannya kembali gitu teman-teman. Yaitu melanjutkan kenaikannya kembali atau penguatannya kembali, di mana dengan, terbentuk pergerakan seperti ini kita bisa memvalidasi ya atau mengkonfirmasi bahwasannya untuk suatu koin tertentu itu memang siap untuk melanjutkan rally-nya ke level-level harga selanjutnya. Lebih kurang seperti itu. Dan ini adalah skenario pertama, tapi kalau kita coba lihat ya dari, tren jangka panjangnya sebenarnya itu sedikit berlawanan karena tren jangka panjangnya adalah tren yang bearish, tapi itu adalah skenario bullish yang bisa kita lihat dari peanut ini. Namun kalau kita, berganti, POV ya, dari skenario bullish-nya ke skenario yang bearish, di mana kita lihat untuk peanut memang so far ya, karena trennya memang, long term-nya adalah penurunan dan ini juga adalah meme coin yang secara utility pasti nggak ada yang gimana-gimana banget. So, ada potensi buat peanut ini memang jika ternyata harus koreksi lagi ya, dia ada potensi untuk coba hit atau menguji lagi ke demand area di sini, mengingat demand area di sini juga ya kalian bisa lihat nih berapa banyak sentuhan yang terjadi di demand area ini. Jadi ini adalah, eee, ciri khas ya dari suatu aset yang mengalami konsolidasi di mana area resistance-nya di atas dan area demand-nya di bawah ini sering banget nih atau banyak banget sentuhannya gitu. Karena kan dia mondar-mandir aja nih di area ini. Di mana kalau ternyata demand area ini justru di-breakdown teman-teman, ya ini itu indikasi yang sangat buruk ya, karena simpel berarti dia melanjutkan atau mengonfirmasi ya, atau memvalidasi kelanjutan pelemahan kembali secara momentum dan ada potensi teman-teman, karena sebenarnya ini adalah kayaknya demand area terakhir ya sebelum kita menuju ke titik, awal-awal dia listing di mana kalau kita coba tandai dengan garis ya let's say mungkin di sini ya, ini titik awal-awal ketika period ini listing di sekitaran segini, kalian bisa lihat harganya di pojok kanan dan I think ya kalau misalkan ternyata demand area ini di-breakdown, ya mungkin target selanjutnya yang realistis adalah ke area awal-awal nih ketika peanut ini listing gitu, untuk sebagai area yang mungkin bisa kita, jadikan ya sebagai konfirmasi support selanjutnya gitu. Dan by the time ini di-breakdown, ya udah teman-teman, untuk peanut ini akan masuk ke fase price discovery, tapi price discovery-nya ke bawah gitu, atau dengan kata lain all time low ya. Dan tentu itu nggak diharapkan oleh para holder dari peanut ini sendiri. Dan kalau kita coba lihat dari data, untuk CoinGlass di sini, data dari CoinGlass menunjukkan bahwasannya memang volume dan open interest peanut ini dalam beberapa waktu terakhir ini mengalami kenaikan ya. Namun kalau kita lihat dari total value yang terlikuidasi, ya sebenarnya nggak kecil tapi nggak besar juga teman-teman, itu di sekitar 129.000,85 ya, atau 129,85 ribu US dollar lebih tepatnya. Dan ini didominasi oleh long position, yang mana kalian bisa lihat nih meskipun pergerakannya cenderung naik, tapi justru long position nih yang banyak terkena likuidasi gitu. Dan tentu harapan saya teman-teman nggak termasuk ke dalam angka-angka ini ya. Dan di sini kalau kita coba lihat dari segi return-nya buat Peanut, justru ya di saat banyak banget altcoin dan juga meme coin lain yang cukup bullish di bulan Maret dan juga April, Peanut ini justru tidak menorehkan performa yang positif nih di kedua bulan tersebut, di mana kalau kalian lihat, di sini minus untuk bulan Maret minus 30%-an dan bulan April juga nggak hijau, tapi minusnya memang 2%-an aja gitu. Tapi still negatif return teman-teman, dan ini juga yang, terrepresentasikan ya dari chart-nya, di mana chart-nya di sini-sini aja dan juga ya valid nih teman-teman untuk return-nya dari Peanut ini ternyata di bulan Maret dan juga April tidak seperti meme coin lainnya, seperti mungkin Fartcoin yang udah naik signifikan juga dan juga beberapa meme coin lainnya yang juga positif gitu secara, return. Dan di bulan Mei ya untungnya ya kita dibuka dengan return yang positif ini di tanggal 3 Mei tahun 2025, tapi kita udah mulai dibuka dengan return yang cukup positif di angka plus 5,11%. Dan mari kita lihat at least di bulan Mei ini aja dulu, nggak usah muluk-muluk di kuartal 2. Dan mari kita lihat nih di bulan Mei ini bakal gimana performa buat Peanut ini. Dan coba teman-teman boleh banget komen di kolom komentar di bawah gimana pendapat kalian seputar Peanut the Squirrel atau meme coin Peanut ini. Apakah menurut kalian masih menarik atau menurut teman-teman meme coin ini memang udah hilang aja hype-nya dan mungkin, liquidity-nya akan banyak ketarik ke meme coin lainnya ataupun ke altcoin gitu. Boleh komen di kolom komentar di bawah gitu. Dan juga buat teman-teman yang mau request analisa koin, jangan malu-malu, jangan sungkan, kalian bisa langsung request aja, koin yang kalian favoritin mungkin atau koin yang mau kalian mau saya bahas gitu atau koin yang mungkin kalian lagi pantau, boleh teman-teman komen aja di kolom komen di bawah dan nanti kalau misalkan banyak yang tertarik nih untuk koin yang kalian request, bakalan saya usahakan buat update dan bahas cepatnya. Lebih kurang gitu aja, nggak banyak yang bisa diupdate seputar Peanut the Squirrel ini karena secara news juga nggak ada yang baru dan juga, secara chart ya, ya kalian bisa nilai sendiri nih begini-gini aja gitu, bahkan masih nggak jauh beda dari video sebelumnya yang saya analisa. Dan ya lebih kurang seperti itu, thank you banget buat teman-teman yang udah support saya sampai sejauh ini, thank you buat yang udah nonton sampai habis, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.